Ya, baik. Saya Franciscus Randy Daniel di sini akan menjelaskan PPT tentang PSAP 13, yaitu Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Eh, yang dibahas di sini ada bermacam-macam, yaitu dari pengertian Badan Layanan Umum, konsep dasar akuntansi pemerintahan, dan PSAP, pengertian dan ruang lingkup, tujuan dan prinsip laporan keuangan BLU menurut PSAP 13, komponen laporan keuangan BLU berdasarkan PSAP 13, lalu ada implementasi PSAP 13 di Badan Layanan Umum, lalu ada analisis kasus penerapan PSAP 13, lalu ada kendala dan tantangan dalam penerapan PSAP 13, dan upaya peningkatan kepatuhan terhadap PSAP 13. Yang pertama ada pengertian Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau BLU ini atau Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD adalah PSAP nomor 11 2018 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, instansi di lingkungan pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya ada konsep dasar akuntansi pemerintahan dan PSAP. Yang pertama adalah ada tujuan utama pelaporan keuangan pemerintah, yaitu ada akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Akuntabilitas di sini maksudnya memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan anggaran negara dan daerah. Lalu yang manajerial yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk perencanaan pengendalian dan pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya. Yang ketiga ada transparansi, yaitu menjanjikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada publik dan legislatif. Yang kedua ada karakteristik non-dasar. Karakteristik non-dasar ini ada non-profit oriented, anggaran yang ditetapkan, dan mandatory. Maksudnya di sini non-profit oriented itu pemerintah tidak bertujuan mencari laba. Lalu anggaran ditetapkan yaitu anggaran merupakan otoritas tertinggi dan dibukukan dalam proses akuntansi. Lalu mandatory maksudnya di sini pelaksanaannya kaku dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga ada basis akuntansi atau dual basis. Ada basis akrual dan basis kas. Basis akrual ini digunakan untuk laporan raca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan pengakuan transaksinya itu transaksi diakui saat terjadi, tanpa memandang kas diterima atau dibayarkan. Berbeda dengan basis kas ini hanya digunakan untuk laporan realisasi anggaran, dan pengakuan transaksi diakui saat kas diterima atau dibayarkan. Kemudian ada pengertian dan ruang lingkup PSAP 13. Pengertiannya itu PSAP nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum adalah pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang secara khusus mengatur prinsip-prinsip, format, dan isi laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas yang berstatus Badan Layanan Umum, termasuk Badan Layanan Umum Daerah. Lalu ruang lingkup PSAP 13, ruang lingkup PSAP 13 itu mencakup semua entitas akuntansi dan pelaporan yang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum di tingkat pusat atau badan layanan umum daerah. PSAP juga mewajibkan BLU untuk menyajikan 7 jenis laporan keuangan secara lengkap. Lanjut, tujuan dan prinsip pelaporan keuangan BLU menurut PSAP 13.
Eh, di sini ada 4 tujuan, yaitu menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLU. Kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLU. Ketiga, menyediakan eh, informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Dan yang keempat, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Kemudian di sini ada komponen laporan keuangan BLU berdasarkan PSAP 13. Ada 7 jenis laporan keuangan yang diwajibkan PSAP 13 kepada Badan Layanan Umum, yaitu ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, yaitu basisnya kas. Kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih itu untuk menyajikan perubahan sal dari periode ke periode. Kemudian neraca yaitu untuk menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimana menggunakan basis akrual. Kemudian laporan operasional untuk menyajikan kinerja finansial menggunakan basis akrual juga. Kemudian laporan arus kas Men- ah, untuk menyajikan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dan menggunakan basis kas. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas untuk menyajikan perubahan ekuitas dana Badan Layanan Umum menggunakan basis akrual, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan untuk memberikan penjelasan dan rincian yang mendukung pos-pos dalam 6 laporan lainnya. Baik, kita lanjutkan ke bagian pembahasan, yaitu implementasi PSAP 13 di Badan Layanan Umum. Yang pertama ada penerapan basis akrual penuh. Di sini eh, di sini adalah inti dari implementasi PSAP 13. Karena BLU wajib menyusun laporan finansial dan laporan anggaran. Yang kedua ada akuntansi, pendapatan, dan beban. Di sini ada penjelasan tentang pos laporan, pendapatan LO, beban operasional, dan penyusutan aset. Kemudian ada penyajian laporan keuangan lengkap. BLU wajib menyajikan 7 jenis laporan keuangan secara lengkap yang mencakup pertanggungjawaban atas kas dan akrual. Kemudian ada konsolidasi atau penggabungan. Laporan keuangan BLU yang telah disusun sesuai PSAP 13 harus dikonsolidasikan. Selanjutnya, ada analisis kasus penerapan PSAP 13. Eh, di sini judul kasusnya itu Pengelolaan Keuangan dan Penerapan PSAP nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum pada Puskesmas Cilacap.
Di sini langsung saja ke hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian di BLUD UPTD Puskesmas Cilacap, eh, yang pertama adalah perencanaan keuangan Puskesmas dengan membuat laporan realisasi anggaran, di mana laporan realisasi anggaran mengidentifikasi sumber alokasi penggunaan sumber keuangan yang dikelola oleh Puskesmas atau Pemda, yaitu perbandingan antara anggaran dengan realisasi anggaran pada periode tertentu. Pengelolaan keuangan Puskesmas secara terorganisasi ada kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Pengelolaan keuangan Puskesmas secara regulasi pengorganisasian KPA dipegang Kepala Puskesmas sebagai penguasa anggaran, pejabat pengelola keuangan, atau Kepala Subbagian Tata Usaha, dan PPTK sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan yang berdasarkan SKBLUD dari Bupati. Melalui tahap perencanaan tahun Puskesmas Ciracap dan melakukan inovasi pengelolaan keuangan dengan tiga orang bendara, yaitu bendara penerimaan, bendara pengeluaran, dan bendara BOK. Dalam proses pengontrolan keuangan, KPA memiliki peran penting sebagai pengguna anggaran. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. KPA juga bertugas untuk mengawasi transaksi keuangan, menyetujui pengeluaran, dan memastikan keuangan puskesmas berjalan secara efisien dalam menganalisis penerapan PSAP nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum. Ada beberapa kendala dalam PSAP nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan di BLU, yaitu yang pertama, SDM yang belum sepenuhnya memahami PSAP nomor 13 menyebabkan terkendala proses penyusunan anggaran tahunan BLUD Puskesmas. Kedua, belum diterapkan semua komponen PSAP nomor 13 dalam pelaporan dan perencanaan BLUD. Dan ketiga, tidak adanya peraturan pemerintah untuk merekrut tenaga akuntansi untuk menjadi ASN di lingkungan BUD. Lalu ada kendala dan tantangan dalam penerapan PSAP 13. Eh, ada dua kendala, yaitu ada kendala sumber daya manusia dan teknis, dan tantangan regulasi dan operasional. Yang pertama di kendala sumber daya manusia dan teknis, yaitu satu, kualitas dan kompetensi staf. Di sini ada yang dimaksud yaitu mungkin ada keterbatasan pemahaman akrual, yaitu staf akuntansi di BLU yang mungkin berasal dari lingkungan administrasi pemerintah konvensional sering mengalami kesulitan dan memahami dan mengimplementasikan basis akrual penuh. Ini berbeda dengan basis kas. Lalu ada sistem informasi akuntansi. Ini maksudnya seperti dualisme sistem.
BLU wajib mencatat transaksi berbasis kas dan berbasis akrual. Seringkali sistem informasi akuntansi yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi untuk mengakomodasi pencatatan ganda ini secara efisien, sehingga memerlukan banyak proses manual dan rekonsiliasi. Kemudian ada yang dari tantangan regulasi dan operasional. Satu itu ada kompleksitas pelaporan ganda. Kedua, ada isu penetapan tarif dan cost recovery. Dan yang ketiga, ada konsistensi pengungkapan. Lanjut adalah upaya peningkatan kepatuhan terhadap PSAP 13. Yang pertama ada penguatan sumber daya manusia. Ini adalah langkah krusial mengingat kompleksitas basis akrual penuh yang dituntut PSAP 13. Kedua adalah perbaikan sistem informasi akuntansi. Kendala dualisme sistem pelaporan harus diatasi dengan alat yang memadai. Yang ketiga, penyempurnaan regulasi dan pengawasan internal. Kepatuhan harus didukung oleh aturan main dan pengawasan yang jelas di internal BLU. Kemudian, kesimpulannya yaitu basis akuntansi PSHP 13 mewajibkan BLU untuk menerapkan basis akrual penuh untuk seluruh laporan finansialnya, seperti neraca, LO, dan LRA, atau laporan perubahan ekuitas. Sementara laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas. Kemudian tujuan pelaporan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas. BLU yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat keputusan dan menunjukkan akuntabilitas. Sekian, terima kasih.